Maaf Dewi, saya udah makan. Oh iya. Wi, Bang Daro udah kenyang. Jangan dipaksain. Ya, udah makan. Satu guru satu ilmu. Ayo Mak Tonah jangan ganggu. Pahit. Bukannya ganggu. Dia tuh udah kenyang. Itu ya perlu belak-belakan. Jadi Dewi itu diajak ngobrol. Terus setelah itu cerita, Dewi kamarnya penuh gara-gara kasur barunya Dewi ya. Tadi saya kan bilang begitu. Makasih ya Mak, Pak. Biar nanti saya pertimbangkan dulu. Ya, Mang Dharma. Nggak usah ditimbang-timbang lagi, udah. Mang Dharma itu orang laki. Harus tegas jadi orang laki. Jondo, tolong bukain pintu nih. Saya permisi dulu ya Mak, titip kopinya. Iya, Mang Dharma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut dia. Suwon, Dok. Wi, udah. Mang Dharma jangan lu ganggu lagi. Dia mau istirahat. Kok sih, saya gangguin Mas Dharma? Apa iya? Tidak ada yang gangguin Mas Dharma. Yang ada tuh emak selalu ganggu hubungan saya dan Mas Dharma. Enak aja kalau ngomong. Sampai gangguin lu. Kenapa marah-marah? Kenapa naik darah? Tak kasih tahu, Mak. Tak pesenin ya, kalau emak naik darah, tolong darahnya disuruh naik lewat lift, jangan lewat tangga. Ntar udah marah-marah, kakinya pegel lagi. Hop. Ketom lu, sampai yang marah-marah. Bule, kamu diem dulu, Nduk. Tak kasih tahu. Bule ini calon istrinya Pak Lekmu. Jadi kewajibannya Bule buat bikinin makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nanti kalau Pak Lekmu ususnya lengket gara-gara belum makan gimana? Kamu mau tanggung jawab? Enggak toh? Enggak, Bule. Ya udah, diem. Dewi, tapi Mang Dharma sudah makan loh. Kan barusan ngopi di sini, dia cerita. Dari mana Mang Dharma? Makan nasi goreng di depan gitu. Ya. Terus ini gimana kalau dia udah makan? Ya bisa untuk saya. Pak, malu-maluin aja Bapak. Biar nggak mubadir. Mak sama suami nggak boleh bentak-bentak. Kenapa emangnya? Laki-laki gua, laki lu. Apa sih, Nduk? Bule mbok jangan berkelahi sama Tonah toh Bule. Siapa yang mau berkelahi sama Mak? Lah iki apa barusan? Ini Bule mau joget. Dulu. Kamu mau joget nggak? Udah Bule. Mak Tonah nggak usah ditangkepin. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan. Karena lurus dan rapat barisan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Iya, Bang. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Gue ikutan, Nang. Tunggu gue wudhu dulu. ya, silakan Kang. Saya bingung nih. Mau takut apa seneng ya Bang Rohmat datang ke sini. Maaf Dewi, saya udah makan. Oh iya. Wi, Bang Daro udah kenyang. Jangan dipaksain. Ya, udah makan. Satu guru satu ilmu. Ayo Mak Tonah jangan ganggu. Pahit. Bukannya ganggu. Dia tuh udah kenyang. Udah makan tadi. Pak Tur. Itu loh, Mak Tonah sudah mengganggu ketertiban umum. Tolong dong Mak Tonah diajak masuk ke dalam rumah. Kalau masih ganggu juga, tolong dong Mak Tonah diajak masuk ke dalam gua. Lu tuh yang begitu. Lu kesurupan apaan sih, Wir? Agak sadar-sadar lu. Bisanya lu bikin kesel orang doang lu. Loh, lah kalau saya kesurupan, ayo saya jelas kesurupan Mak Tonah. Awang Mak Tonah juga bikin kesel kalau sukanya. Hop. Kesurupan gua setan. Diam, Dok. Nanti belum ngomong apa-apa toh Bule. Ya. Ya udah Dewi, biar saya makan aja. Terima kasih Dewi.
Mas Dharma, kok jadi tidak sabaran begitu? Iya Mas, tidak apa-apa. Dihabisin ya Mas. Pahit. Lu getir. Udah lama banget gua nggak main ke sini. Bang Rahmat, sehat kan? Apa? Jangan kangen nama Acil ya? Acil, Iya bang. gua butuh bantuan lu, Cil. Iya bang. Nggak buka, God? Tempat dagang kamu di sini. Di sini juga rumah kamu. Saya senang kalau kita bisa kumpul lagi seperti dulu. Itu dulu bang. Sekarang beda. Makasih ya, Tehnya Mak. Buani. Mak, semalam Ismet datang ke sini nggak? Mbak Ani malah deket sama Ismet toh. Memangnya Mas Ismet kesini semalam? Pak, diem. Ngamber aja Bapak. Bu Ani itu nanya saya, bukan Bapak. Aku kan cuma bertanya toh Bu. Maaf Pak, Mak. Pak Toto itu bilang katanya dia ditipin kunci kios saya ke Ismet. Saya nggak nyariin Ismet, tapi saya perlu mau ngambil kunci kios saya. Saya pikir Ismet ke sini nitipin kunci kios saya ke emak atau ke bapak. Enggak Mbak Ani, Ismet gak kesini semalam. Diem. Alhamdulillah. Bu Ani nungguin Ismet ya semalaman. Siapa yang nungguin situ? Mana kunci kios saya? Ayo Bu Ani, kita berangkat ke pasar Genjing bareng-bareng. Gah. Wok. Tenang toh. Dari dalam saya dengar-dengar ada keributan, saya endus-endus ada bau angus, ternyata tepat dugaan saya ada Mas Ismet. Ngapain? Maaf Bule, Ismet kesini cuma mau... Mau gangguin Bu Ani. Mas Ismet tuh emang nggak bisa ya dikasih tahu secara baik-baik. Tahu nggak ini apa? Sapu Bule. Siapa bilang ini blendernya Mak Tona? Ayo, pergi! Judi. Ya, saya nggak mau dengar omongan Mas Ismet lagi. Ayo, saya hitung sampai 3. Mas Ismet harus segera pergi dari sini. Tapi Bule... 1, 2, 3, pergi! Bu Ani, jangan turunkan harga dirimu dengan mengejar laki-laki itu, Bu Ani! Bu Ani! Wi, lu tahu kagak sih urusannya? Bu Ani itu bukan yang ngejar Mas Ismet. Dia ngejar kunci kiosnya ke bawah sama Ismet. Iya, Mak Tona tuh keterlaluan. Bu Ani itu menjadikan Mak Tona tempat curhat, tapi Mak Tona nggak pernah ngebela Bu Ani di depannya Mas Ismet. Pakai alasan kunci kios. Kunci kios apa? Nggak ada itu kunci kios. Yang ada tuh kunci C, yaitu Trikis. Wah, ampun, mikir Wi, mikir. Bang Rahmat, nih kopinya. Makasih, Cil. Ya bang. Cil, Iya bang.
Acil udah siap mati, Bu? Ya, belum siap, Bang. Kenapa belum siap? Semua orang kan pasti bakalan akan mati.